Dia selalu mengingatkan bahwa pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Bahkan filosofi dalam rumah ayah saya bilang boleh lapar hari ini tapi tidak boleh berhenti belajar. Apa harapan Anda Indonesia di 2045 mendatang? Pertama adalah Indonesia menjadi seperti visi Presiden Joko Widodo, satu dari 5 negara terkuat di dunia. Bersama-sama dengan Amerika, Jepang, India, Cina. Ya. Nah, yang kedua, saya berharap inovator-inovator terkemuka di dunia itu muncul dari Indonesia. Tapi tentu berbasis lokal konteks. So, siapapun yang hari ini mendengar dan merasa kalian kurang di satu skill, dan kalian ingin mengembangkan skill tersebut, asah dan latih terus. Jangan menyerah, pasti nanti bisa. Bahasa Inggris saya saja ala kadarnya, saya bisa kuliah ke luar negeri karena saya terus belajar. Mengasah sampai bisa. Bagi saya pencapaian terbesar adalah bukan prestasi tangible dan fisik yang saya pamer-pamerkan, tetapi adalah kesempurnaan diri. Menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang matang, menjadi pemimpin yang bijak, menjadi pemimpin yang adil, dan menjadi pemimpin yang patuh pada Tuhan dan amanah. Salam sehat, semangat. Anak muda adalah motor penggerak kemajuan bangsa. Di pundaknya nasib bangsa ini diletakkan. Bung Karno pernah meneriakkan pesan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kini perlahan tapi pasti, anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia mulai menunjukkan kiprah mereka. Tidak saja berskala nasional, tetapi juga internasional. Pun demikian dengan anak-anak muda dari tanah Papua, dan satu di antara mereka sudah bersama saya. Masih muda, tapi pencapaiannya luar biasa. Usianya baru 33 tahun. 2009, dia mendirikan Yayasan Kitong Bisa, sebuah yayasan yang memberikan perhatian penuh pada pendidikan untuk anak-anak di Papua, khususnya anak-anak yang kurang mampu. Selain itu, dia adalah duta SDGs, Sustainable Development Goals, periode 2019-2021, sekarang dilanjutkan ya, 2021 sampai 2024. Dia juga koordinator utama Papua Muda Inspiratif. Dan yang paling istimewa, dia staf khusus Presiden Joko Widodo. Gracia Yosafat Jobel Mambrasar. Kita mengenalnya sebagai Billy Mambrasar. Terima kasih, Kakak Billy. Terima kasih sudah diundang ke studio. Terima kasih, respect. Yeah. Oke, Kakak Billy. Yang menarik dari perjalanan Anda adalah kegigihan Anda dalam menempuh pendidikan. Saya membayangkan seorang remaja dari Serui ya, di Kabupaten Yapen. Lulus SMA, SMA-nya di Jayapura, lalu merantau ke Tanah Jawa, berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa di Australian National University. Mendapatkan beasiswa lagi di Oxford University. Dan yang istimewa, menjadi anak Papua pertama yang tembus di Harvard. Bukan main. Sebuah universitas yang sangat bergengsi. Universitas yang melahirkan presiden-presiden Amerika. Obama berlahir dari sana ya. George Bush, Franklin Delano Roosevelt, dan John F. Kennedy, dan yang lain-lain. Bagaimana cara Anda bisa mendapatkan itu semua? Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Twitter 2 tahun yang lalu kan sempat terjadi diskusi dan perdebatan apa itu privilege dan tidak, dan bukan privilege. Yep. Jadi netizen mengatakan bahwa mereka-mereka yang mampu untuk berada dalam posisi tersebut hanyalah mereka-mereka yang memperoleh privilege. Ketika saya mempost pandangan saya bahwa ada juga orang-orang yang tidak memiliki privilege dalam hal latar belakang ekonomi dan ketertinggalan seperti saya, dengan niat yang tinggi juga mampu mengejar hal tersebut. Nah, tetapi memang dari diskusi di Twitter itu saya pelajari satu hal dari netizen, yaitu bahwa saya juga punya privilege lain, yaitu orang tua yang sangat mengerti dan memahami bahwa
pendidikan adalah jembatan yang mampu menjembatani masa lalu yang jauh dari yang berkekurangan dengan masa depan yang penuh harapan. Dia selalu mengingatkan bahwa pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Bahkan filosofi dalam rumah ayah saya bilang boleh lapar hari ini tapi tidak boleh berhenti belajar. Seperti itu. Itu selalu diingatkan kepada kami semua. Sehingga motivasi saya secara konsisten didorong oleh ayah saya untuk jangan sampai di SMP. Kalau bisa masuk SMP, masuk kelas terbaik, masuk SMP yang terbaik. Dan waktu SMP tidak ada uang, cari uang sendiri sambil jualan. Waktu SMP? Waktu SMP, sudah dari SMP sebenarnya. Dengan orang tua, dengan ibu saya tuh saya jualin kue-kue jualannya ibu saya. SMA, cari SMA yang terbaik, yang gratis. Yang penting jangan berhenti bersekolah. Kita berjuang bersama-sama. Kuliah, cita-cita saya menjadi insinyur. Dan saya mau masuk ke institusi terbaik Indonesia. Di saat orang tua saya mengatakan tidak mungkin karena kita tidak ada uang. Dan saya membalikan kata-kata orang tua saya bilang, Bapak bilang pendidikan adalah merupakan jembatan, ya kan? Masa saya harus give up? Saya harus menyerahkan mimpi saya untuk mencapai masa depan yang cerah, gitu. Saya ingin menjadi insinyur, dan saya ingin sekolah di sekolah engineering terbaik. So tanggung jawab kita bersama untuk mencari cara bagaimana saya bisa ke sana. Jadi bersama-sama dengan ayah saya itu kami melakukan fundraising. Fundraising? Iya, di kampung? Di kampung, dan lebih kalau bahasa kerennya tuh fundraising, tapi kalau bahasa sehari-harinya tuh keliling minta-minta uang. Jadi literally minta-minta uang, ayah saya dengan noken. Oke, tas Papua, dan dia keliling minta-minta uang. Ditanya untuk apa? Untuk anak saya kuliah ke Bandung. Dan ya usahanya dia gigih, dia berkeliling-keliling dan banyak orang-orang baik. Dan itulah budaya di Papua ya. Orang-orang di Papua itu sangat suka membantu orang lain. Oke. Ya, apalagi mereka melihat ada anak Papua yang prestasinya bagus dan punya cita-cita yang besar. Bahkan orang-orang yang bukan keluarga kami, yang ditemui ayah saya di jalan yang memberikan bantuan. Dan terkumpullah uang tersebut untuk mengirimkan saya tes perguruan tinggi ke Bandung. Dan setelah terkumpul, Bapak bilang ini satu jalan, one way ticket. Jadi tidak ada uang kembali, cari sendiri ya. Artinya kalau gagal ya sudah, kau tinggal saja di situ. Tinggal saja di situ, bertahan. Lalu bagaimana cara Anda bertahan? Insting survive saya itu ditumbuhkan oleh ibu saya. Jadi ibu saya misalnya jualan SMP, jualan kue, itu merupakan insting untuk survive. Kalau tidak pulang, tidak ada uang, tidak terjual, ya cari jalan bagaimana caranya. Dan akhirnya insting survive saya itu membuat saya punya 1001 ide untuk bertahan selama saya di Bandung. Melakukan berbagai macam kerjaan dan berbagai macam hal untuk menyokong saya secara finansial, gitu. Oke, salah satunya dengan cara bagaimana? Berjualan kue juga. Jualan kue saya beriringan dengan karir akademis. Dan juga bernyanyi, ngamen, kemudian nyanyi di kafe, nyanyi di wedding singer, ya. Oke. Nyanyi di acara pernikahan. Layak sih, karena saya melihat di kanal YouTube Anda tuh suara Anda memang keren, luar biasa. Jadi akhirnya bisa menembus pendidikan S1, di ITB ya. Dan itu momen saya lulus itu momen yang luar biasa, membanggakan karena saya adalah anak pertama di keluarga kami yang menempuh sarjana. Ya, kemudian apalagi dari ITB gitu, dan dari kampung ya istilahnya, jadi bisa mengangkat orang tua punya kebanggaan. Nah, saya juga mencatat saat semester awal di ITB itu Anda mendapatkan IP yang sangat rendah sih sebenarnya ya, 1,5 nih, boleh saya sebutkan ya? Iya. Bagaimana Anda bangkit dari kondisi tersebut? Karena berikutnya kan Anda diterima mendapatkan beasiswa di Australian National University tuh. Betul. Jadi cerita saya ini sedang saya ulang-ulang karena setiap kali saya bertemu dengan anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, mereka selalu bilang gini, Kak Billy, saya ingin sekolah setinggi-tingginya seperti kakak, tapi IP saya tuh rendah, Kak. Apalagi saya cuma anak daerah, gitu kan. Dan saya mencoba menjelaskan ke mereka bahwa tes beasiswa itu yang dilihat bukan hanya nilai akademis, tetapi kualitas diri kita secara overall, secara keseluruhan. Nah, pengalaman saya sendiri, IP saya cuma 1,5, tapi saya bisa diterima berkuliah di kampus-kampus top dunia. Ya, sorry. Iya. 1,5 itu
Kenapa? Jadi waktu kuliah kan saya harus ngamen, saya harus jualan. Jadi tidak cukup banyak waktu untuk belajar. Karena harus survive Harus ya. survive. Pertama adalah ketidakcukupan waktu untuk belajar, apa ala kadarnya aja waktunya untuk secukupnya belajar SKS sistem kebut semalam. Buat besok ujian saya belajar malamnya. Yang kedua, kualitas pendidikan. Jadi mungkin teman-teman di Jawa sudah terpapar dengan kalkulus, terpapar dengan guru kimia yang oke. Sementara tahun pertama itu kan betul-betul tahun dipapar lagi kita pengetahuan fisika, kimia, matematika. Karena sekolah teknik kan, bahasa Inggris. Dan saya pikir karena saya dari Papua, mungkin saat itu kualitas pendidikannya masih jauh gapnya. Kualitas yang saya terpapar dulu waktu SMA dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang di Jawa. Itu membuat saya juga nilainya juga drop. Tapi menurut saya yang ketiga, faktor ketiga dan yang paling besar pengaruhnya dan sampai saat ini mungkin masih dialami oleh pada umumnya anak-anak Indonesia Timur, bukan hanya Papua, tetapi anak-anak dari Maluku, dari NTT mungkin adalah masalah inferiority complex. Inferiority complex. Iya, jadi psikologi itu alasan 1,5 IP-nya. Iya, gitu. iya. Tapi kan jagoan-jagoan biasa kalah duluan ya. Iya. Habis itu enggak sih, IP saya juga 2, lulus. Enggak naik juga sampai 3. Lulus dari ITB pas-pasan IP saya 2, Tapi kemudian bisa menembus universitas ternama di Australia. Ya, Australian National University kan ya. Ya itu puji Tuhan ya, puji Tuhan bisa lulus di ANU, kampus yang tempat sekolahnya orang-orang hebat Indonesia ya. Iya. Khatib Basri, Mari Elka Pangestu, even Wakil Presiden Budiono, ya kan. Saya merasa tadi saya ingin sampaikan ke adik-adik bahwa kalau mau sekolah setinggi-tingginya dapat beasiswa dan sekolah di kampus bagus, jangan berpikir IP tinggi saja itu tidak cukup. Bahkan saya yang IP cuma 2, bisa diterima karena saya punya kualitas lain yang saya asah. Jadi jangan menyalahkan masa lalu, lebih baik sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk mengkompensasi masa lalu tersebut. Ini ada satu lagi yang menarik. Saat Anda kuliah di Oxford, ya, itu kan Anda kerap mengikuti berbagai macam seminar dengan membawa bekal kotak makanan. Pertama memang saya senang belajar banyak hal yang di luar daripada apa yang saya pelajari. Misalnya waktu dulu saya S1 teknik pertambangan kan, tapi semua seminar itu saya ikutin. Alasannya itu. Tapi sebenarnya ada alasan yang paling besar. Makanan di Inggris tuh mahal banget. Jadi satu kali makan itu bisa habis 10 pounds. 7-10 pounds. Itu juga nggak kenyang. Itu juga bukan nasi. Ya kan? Jadi 7-10 pounds itu berapa Pak? Ya nggak cukup lah uangnya. Jadi strategi saya adalah mengikuti berbagai seminar dengan Tupperware kosong. Karena orang Inggris tuh pasti ada leftover. Ada makanan yang nggak habis. Itu saya bungkusin di Tupperware, saya simpan di kulkas. Buat bekal makan 1 minggu ke depan. Tapi yang bikin saya kesel adalah teman-teman di asrama ikutan makan. Jadi mereka tuh udah nggak mau ikut seminar, udah nggak mau buat Tupperware kosong. Mereka ikut makan makanan saya di kulkas. Tapi jiwa survive-nya tinggi sekali itu. Kreatif. Itu keturunan dari mama saya. Gitu ya. Iya, kreatif selalu ada cara untuk ini, untuk bisa survive. Waktu Anda kan kuliah di Australia ya, Australian National University itu pada 2015 Anda dinobatkan sebagai Student of the Year. Ya. Boleh tahu apa pertimbangan mereka memberikan gelar itu kepada Anda? Saya juga kaget ketika saya dikasih kabar kalau saya dinominasikan menjadi Student of the Year. Waktu itu masih nominasi, kemudian ada proses interview. Nah ternyata kalau di sana itu nominasinya itu mereka bukan melihat nilai akademik saja, itu tidak cukup. Mereka melihat seorang individual secara overall. Jadi nilai akademik oke, tapi juga apakah dia menciptakan dampak atau tidak selama dia kuliah. Nah saya ternyata waktu saya kuliah itu seperti biasa sibuk, saya aktif sekali. Jadi saya aktif membantu siswa-siswa aborigin, indigenous students, menjadi coach dan mentor. Salah satu coach dan mentor. Nah, kita menciptakan program indigenous camp untuk membantu anak-anak aborigin supaya mereka bisa bertrans. Jadi ternyata orang asli Australia itu ada 2 mas, aborigin sama Melanesian. Jadi mereka punya Melanesian. Kalau aborigin itu di daratan besarnya, Melanesian itu mereka disebut dengan Torres Islanders. Jadi Torres Islanders itu adalah pulau-pulau di bawahnya Merauke. Di bawahnya Merauke itu kan ada pulau-pulau. Itu orang-orang Torres Islanders itu mereka adalah penduduk pemilik asli
tanah Australia. Ketika bangsa Inggris pertama datang kan yang dibasmi duluan kan Torres Islanders ya, yang dilawan ya. Setelah Torres Islanders sudah takluk, baru mereka masuk ke mainland, ke Aborigin punya. Nah, indigenous students yang di Australia yang Aborigin dan Melanesian yang Torres Islanders ini, itu saya jadi coach, menyemangati mereka, menjadi coach untuk mereka jangan menyerah, menggunakan pengalaman saya mengurus Yayasan Kitong Bisa di Indonesia. Saya ramu jadi kurikulum, mengcoach mereka dan ternyata dalam 2 tahun saya menjadi coach itu terjadi peningkatan signifikan dari jumlah Torres Islanders dan Aborigin yang masuk ke Australian National University. Terus yang kedua, saya aktif mempromosikan budaya Indonesia. Jadi saya adalah orang yang tidak malu untuk belajar budaya Indonesia. Jadi saya lebih mengenal Indonesia itu selama di Australia. Saya pernah menari tari topeng keras Bali. Diajar langsung sama Bli Gede masih di Canberra. Di Australia, dia bilang, mau kamu belajar, mau beli, ajarin lah. Saya belajar tuh tari topeng keras. Pencak silat Minang, Padang, saya belajar. Terus saya tampilkan di SMA-SMA di sana. Saya masih ingat ya, di beberapa SMA. Nah, keaktifan saya untuk melakukan hal-hal tersebut, kemudian menimbulkan dampak. Saya juga menjadi Students Ambassador untuk melarang orang-orang untuk buang sampah sembarangan. Jadi memang sangat environmentally aware. Jangan merusak lingkungan, jangan buang sampah. Dan mereka mengukur itu semua. Mereka bilang itu menciptakan dampak yang baik buat Australia, dan kamu juga menunjukkan identitas dari negara kamu berasal, yaitu Indonesia, dan kamu mencoba untuk membina hubungan Indonesia-Australia, ditambah kamu juga menciptakan dampak positif. Terus nilai akademisnya juga baik. Bagus. Jadi itulah sebenarnya yang membuat saya terpilih menjadi Student of the Year. Pada 2 November 2019, Anda diperkenalkan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu staf khusus milenial. Dan itu luar biasa ketika itu coverage-nya, pemberitaan media saat itu kan. Ada Putra Papua bersama anak-anak muda, 6 anak muda yang lain kan kalau tidak salah. Bisa diceritakan bagaimana prosesnya sampai Anda kemudian dipilih menjadi salah satu staf khususnya Pak Jokowi? Jadi prosesnya sangat panjang. Setelah kembali dari Australia, saya masih kerja di perusahaan minyak. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan minyak tempat saya bekerja untuk fokus di Yayasan Kitong Bisa. Oke. Yayasan Kitong Bisa memprovide education akses kepada anak-anak Papua, karena saya ingin agar anak-anak Papua mengikuti jalan cerita saya untuk bisa sekolah setinggi-tingginya dan kembali ikut membangun daerahnya. Nah, saya fokus betul-betul mengerjakan Yayasan Kitong Bisa, dan ternyata dampaknya itu ada dan nyata, dan memang saya dibimbing oleh bapak saya, ayah. Jadi hands in hands, par in par dengan bapak, kita mengerjakan Yayasan Kitong Bisa, dan mungkin dampak-dampaknya itu mungkin yang berbicara, Pak. Jadi kami mendapatkan penghargaan di PBB pernah diundang, saya juga pernah diundang sebagai Young Southeast Asian Leaders Initiative, semuanya karena aktivitas di Kitong Bisa. Nah, mungkin prestasi-prestasi demikian itu kemudian didengar oleh Presiden Joko Widodo, ditambah dengan waktu itu saya mendorong ide pembangunan Papua untuk anak-anak muda Papua berbasis ekosistem kewirausahaan yang disebut dengan Papua Muda Inspiratif. Ya, gerakan Papua Muda Inspiratif ini diluncurkan oleh Presiden di Jembatan Merah pada tanggal 28 Oktober 2019. Jembatan Holtecam ya? Holtecam. Di situ saya diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi ke Presiden tentang visi misi saya terkait pendidikan untuk anak-anak Papua dan bagaimana anak-anak Papua ini ikut membangun Indonesia dari tanah Papua. Narasinya harus lengkap, gitu. Dan di situ momen berkenalan dengan Presiden, dan sebelumnya juga sudah bertemu dengan Presiden beberapa kali. Akhirnya ternyata dipanggil oleh beliau untuk menjadi staf khusus. Saat Anda dipanggil itu sedang tidak berada di Indonesia? Baru mendarat di Inggris. Baru sampai di Inggris ya? Iya. Baru mendarat di Inggris, kan lagi kuliah di Oxford kan. Jadi lagi mau pergi bimbingan skripsi, tesis, baru mendarat pas HP menyala, sudah ada 11 miss call. Miss call. Iya, masuk kan. Masih ingat nggak siapa yang menelpon ketika itu? Ada banyak, ada sespringnya Bapak, ada Pak Pratik, ada Bli Ari, ya kan. Jadi ada berapa nomor telepon yang masuk.
Lalu kemudian sudah ada Pak Dubes juga, Rizal Zukma, Oke. di bandara, kayak nanti kita cari pesawat untuk kamu terbang kembali ke Indonesia. Saya bilang, ada apa? Ya adalah penunjukan dan mau diperkenalkan gitu. Saya kaget lah. Dan akhirnya dibantu kedutaan besar saya dicarikan tiket malam itu juga langsung kembali. Sore hari ini saya ingin mengenalkan staf khusus Presiden. Di sini segera kita lihat anak muda semuanya. Gracia Billy Mambrasar, umur 31, ini putra tanah Papua. Saya sendiri sudah 9 tahun fokus di daerah-daerah di Indonesia Timur untuk melatih anak-anak muda di daerah terluar untuk menjadi entrepreneurs, dan saya akan membawa pengalaman saya itu untuk membantu Pak Presiden dan pemerintah Indonesia untuk menjangkau daerah-daerah terluar secara digital, secara teknologi, dan mengurangi digital divide. Jadi itu suasana berbeda yang akan kami bawa. Termasuk kampung halaman sendiri ya? Pasti, kampung halaman sendiri. Jadi saya berkomitmen kepada Pak Presiden bahwa Pak, mari kita membangun Indonesia dari Papua. Jadi selama ini kan membangun Papua dari Indonesia, ini terbalik, membangun Indonesia dari Papua. Itu narasi yang akan kita usung. Sekarang tugas Anda sebagai staf khusus Pak Jokowi ini apa? Jadi tugas staf khusus adalah memberikan masukan terkait rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Sejauh ini 2 tahun saya bekerja, saya sudah membuat 26 memo policy. 26 memo ya? Memo policy kepada Presiden terkait approach apa yang harus kita lakukan dalam pembidangan saya. Iya. Pembidangan saya adalah pendidikan, kewirausahaan, inovasi, dan pembangunan Papua. Oke. Atau termasuk Papua Barat termasuk juga Papua ya? Barat juga, ya. Nah, beberapa memo policy yang saya tulis itu terkait permohonan untuk penyamaan gaji guru honor, gaji guru P3K setara PNS. Kemudian saya ikut terlibat dalam diskusi tentang Impres nomor 9 tahun 2020, percepatan pembangunan Papua Barat. Itu saya tulis memo policy. Saya pernah juga menuliskan memo kebijakan kepada Presiden untuk memperhatikan tahanan politik anak-anak Papua yang masih mahasiswa, agar mereka diberikan kesempatan untuk dapat berkuliah, dan Presiden responsif. Puji Tuhan Presiden memberikan perintah untuk melepaskan ya mereka, agar mereka bisa bersekolah kembali. Kemudian saya juga saat ini membantu Papua Youth Creative Hub, Papua Muda Inspiratif, untuk dapat dibangun, Papua Youth Creative Hub untuk dibangun untuk menginkubasi talenta-talenta UMKM, anak-anak muda Papua, dan bisnis startup juga biar setara dengan anak-anak lain di Jawa. Jadi saya akan terus memproduksi memo policy lagi. Ini saya baru kembali dari Sulawesi Utara, saya akan menulis lagi satu memo policy lagi untuk saya sampaikan kepada Bapak terkait nasib para nelayan yang ada di daerah-daerah terluar Indonesia. Dari memo-memo yang Anda sampaikan tadi itu, semuanya dilaksanakan? Semuanya ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti beliau, ya. Sebegitu mendengarnya Presiden Joko Widodo. Jadi Presiden Joko Widodo orang yang sangat responsif, terukur, dan juga menindaklanjuti dengan cepat tapi juga praktikal, pragmatis. Ada target nggak yang diberikan Pak Jokowi? Tahun ini Papua Youth Creative Hub harus diresmikan. Tahun ini? Tahun ini. Kalau tidak salah 2021 yang lalu sudah peletakan batu. Sudah peletakan batu pertama oleh Pak Presiden. Masa depan Indonesia, masa depan tanah Papua ada di Papua Youth Creative Hub yang kita harapkan nanti di akhir 2022 sudah selesai, langsung kelembagaannya siap, dan kita harapkan dalam waktu yang sangat cepat bisa betul-betul melakukan pengembangan SDM di tanah Papua yang kita cintai. Progresnya sekarang? 20% dari PUPR menyampaikan sudah 20% program pembangunan, dikejar agar Oktober atau Desember sudah diresmikan operasinya oleh Bapak Presiden. Jadi itu semacam Silicon Valley-nya Papua. Silicon Valley-nya Papua. Supaya ada Nadiem Makarim dari Papua, Betul. ada Ahmad Zaki dari Papua, ya kan, ada Belva Devara dari Papua. Terus kemudian Anda juga sekarang sedang menggaungkan gerakan
1 juta ya petani milenial, 100.000 petani milenial kalau tidak salah. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Jadi saat saya berdiskusi dengan Pak Presiden, saya bilang ke Pak Presiden, salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak itu adalah pertanian. Pertanian, betul. Khususnya pada era COVID-19 itu terjadi layoff besar-besaran. Anak-anak muda, mereka dipecat karena tidak ada posisi atau karena ekonomi sedang turun. Mereka harus kembali ke kampung karena tidak mungkin survive di kota-kota besar. Ketika mereka kampung, yang mereka bisa kerjakan langsung adalah tentunya bertani. Mereka menanam, ya kan, mereka bercocok tanam, tapi mereka tidak memiliki skill. Iya. Seperti itu. Nah, disitulah muncul pemikiran untuk saya beraudiensi. Saya bilang ke Pak Presiden, apa idemu? Saya bilang menurut saya kita harus meng-scale up skill daripada para petani, anak muda Indonesia. Dan atas instruksi Presiden, saya melakukan audiensi dengan Menteri Pertanian. Dalam diskusi dengan Menteri Pertanian muncullah target untuk menginkubasi petani muda Indonesia. Dan saya diberikan target 100.000, mengkultivasi 100.000 di provinsi-provinsi terluar. 100.000 untuk provinsi terluar, termasuk Papua, Papua Aceh. Barat, Aceh. Iya. Oke. Dan puji Tuhan untuk Papua Barat kita sudah melakukan launching di lebih dari 10 kabupaten. Ya. Kemudian saat ini angka anggotanya sudah mencapai 8.000 hanya dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Karena itu tadi saya sudah meminta kepada Menteri Pertanian, kepada Gubernur Papua Barat untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Saat awal-awal Anda mendapat kepercayaan sebagai staf khusus Presiden Jokowi, itu kan ya banyak tekanan dari publik kan, karena banyak kontroversi juga yang Anda munculkan. Dan menurut saya itu tekanannya sangat berat. Apakah Anda merasakan hal yang sama ketika itu? Iya, jadi pertama kalinya dalam hidup saya kehidupan dan perkataan saya itu akan diulas di media secara luas gitu kan. Dulu saya berpikir kata-kata saya, tweet saya gitu kan. Ternyata enggak, tweet saya bisa di-retweet sampai 150.000 likes ya kan, sampai berapa ratus retweet. Dan ternyata tidak semua sepaham atau sepakat dan ada juga yang menyerang. Seperti itu. Dan dari situ saya belajar bahwa saat ini apapun yang saya kerjakan, apapun saya harus lakukan itu hati-hati karena akan menjadi public discrepancies. Iya, jadi akan menjadi diskusi publik, public discourse. So saya memutuskan untuk berhati-hati dan memikirkan hal-hal apapun sebelum saya post di media sosial. Gitu. Iya. Jadi itu hikmah yang Anda petik. Ditambah dengan sudah terbiasa saat ini kalau mau dibahas atau diserang juga ya sudahlah ya. Nah, saat Anda mendapatkan tekanan dari netizen ya, netizen yang maha benar kalau gitu ya sama nyebutnya. Ada nggak nasihat yang diberikan oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi pertama dia belain karena menurut dia ada kebenaran dari pandangan saya. Oke. Yang kedua dia mengatakan kalau kamu sudah merasa kamu mengatakan hal yang benar, kamu harus maju terus mengatakan hal yang benar. Jangan menyerah. Gitu, jangan takut, jangan gugup kalau memang itu adalah sebuah kebenaran. Terus yang ketiga, beliau menyampaikan semangat yang harus di dalam dada kita adalah semangat untuk Indonesia. Selama motif kita mengatakan atau mendorong atau mendebatkan sesuatu adalah untuk Indonesia, lakukan itu dengan sepenuh hati. Jadi saya diberikan kekuatan oleh Presiden Joko Widodo dan memang semangat dari Bapak itu yang membuat saya survive. Karena saya juga sudah sempat berpikir untuk mundur waktu itu. Oh, sempat berpikir untuk mundur? Bahkan sudah dalam proses untuk mengajukan gitu. Karena tidak kuat tekanan dari netizen? Seperti itu. Tapi dengan semangat dari Pak Jokowi saya bisa survive. Dan Pak Jokowi bukan hanya memberikan semangat, tapi dia juga memberikan arahan. Menurut saya dalam hubungan saya dengan Presiden Joko Widodo, itu bukan atasan dan bawahan, sejauh ini yang saya rasakan adalah mentor dan mentee. Seseorang yang diajar oleh beliau. Ada waktu rutin nggak bertemu Pak Jokowi?
sebagai staf khusus? Sebelum COVID ada rapat rutin dengan beliau. Rapat rutin, Iya, ya? one on one. Bukan one on one, sorry. Staf sus langsung dengan beliau. Setelah COVID kita dibatasi akses ke presiden. Oke. Waktu-waktu khusus dengan beliau kalau saya mendampingi beliau jalan kunjungan kerja. Tentunya intimate discussion, jadi diskusi yang intens di pesawat, ya, ataupun pada saat makan siang saat kunjungan kerja itu. Beliau akan kasih Disitulah, arahan-arahan tertentu atau saya akan sampaikan pandangan-pandangan saya. Gitu. Tetapi selebihnya cara saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan masukan adalah melalui memo policy tadi. Iya. Iya, disampaikan secara tertulis. Ingat nggak selama Anda menjadi staf khusus berapa kali bertemu dengan Pak Jokowi? Sudah banyak sekali. Banyak ya? Udah nggak ingat ya. Paling intens kemarin dampingin Bapak hampir seminggu PON ya. Waktu PON ya? Waktu PON ya. Naik pesawat sama-sama, terus kemudian kamar hotel juga sebelahan ya kan. Itu pengalaman saya saat masuk hotel dan nggak bisa keluar lagi gitu kan. Buka jendela hotel kok ada pas pampres semua gitu, ketutup lagi. Udah, kalau Bapak udah masuk ya kita di dalam kamar semua aja. Iya. Dan beliau sangat akrab. Beliau tuh sangat humanis. Beliau juga sangat improvisasi. Saya masih ingat momen di Papua di mana beliau turun dan langsung bertemu dengan suster. Untuk suster gereja, untuk beliau beli nokennya. Itu saya ada di belakang beliau, saya ikut lari kejar-kejar juga tuh, berkejar-kejaran kayak gitu. Jadi begitu improvisasinya begitu natural, dan ketika dia memberikan arahan itu langsung pragmatis. Misalnya kayak tolong pastikan agar anak-anak yang terlibat dalam PON itu mereka bisa diberdayakan lagi atau seterusnya. Iya, Pak Jokowi sih perhatiannya luar biasa ke Papua. Sepanjang beliau menjabat itu kalau tidak salah sudah 13 kali beliau ke Papua. Nah, kita bicara agak panjang. Mimpi kita ketika Indonesia merdeka, usianya 100 tahun, 2045. Ya. Ada satu fisikawan terkemuka, Einstein, menyampaikan bahwa imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi itu mencakup seluruh dunia. Karena menstimulasi kemajuan dan melahirkan inovasi. Nah, untuk 2045 ini kan dibutuhkan itu kan. Dibutuhkan imajinasi yang kemudian melahirkan inovasi. Dan tumpuannya salah satunya ada pada Anda, Billy. Nah, apa harapan Anda Indonesia di 2045 mendatang? Pertama adalah Indonesia menjadi seperti visi Presiden Joko Widodo, satu dari 5 negara terkuat di dunia. Bersama-sama dengan Amerika, Jepang, India, Cina ya. Indonesia menjadi negara yang terkuat itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan imajinasi dan inovasi, maka saya berharap inovator-inovator terkemuka di dunia itu muncul dari Indonesia. Tapi tentu berbasis lokal konteks kita. Seperti itu, kita punya 13.000 lebih pulau, 34 provinsi dan ratusan pulau-pulau yang antara ada dan tiada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada gitu kan. Jadi konteks lokal itu adalah bagaimana culture kita itu menginfluence inovasi yang kita buat. Dan saya begitu bangga melihat misalnya ilmuwan-ilmuwan Indonesia terkemuka seperti B.J. Habibie yang berani membuat pesawat terlepas dari kontroversi dan diskursus yang ada, tetapi keberanian beliau mendorong sebuah inovasi yang kemudian dibalut dengan culture kita. Sehingga identitas kita itu tetap, identitas anak Indonesia itu utuh sebagai Indonesia yang berinovasi. Kita bukan bangsa barat, jadi inovasi kita keluar membuat kita ke barat-baratan. Kita juga bukan bangsa Arab, ke Arab-Araban, kita juga bukan bangsa yang lain. Kita adalah Indonesia. Jadi kalau in summary, 2045 Indonesia menjadi Indonesia negara terkuat, anak-anak Indonesia menjadi inovator-inovator dalam identitas Indonesia yang seutuhnya. Ada satu harapan dari salah seorang tokoh bangsa ya, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama ada anak-anak dari tanah Papua yang menjadi presiden di Indonesia. Bagaimana menurut Billy? Iya, menurut saya sepakat dengan tokoh bangsa tersebut, sebut saja Surya Paloh. Karena video dari Bapak Surya Paloh itu viral, menyebar di Papua. Dan ketika dia menyampaikan keriting dan hitam itu bukan hanya dari Papua loh. Maluku juga keriting hitam, NTT juga keriting hitam. Artinya bisa satu anak dari antara tempat-tempat itu
yang bisa memimpin Indonesia, begitu kan? Kita lihat presiden 1 sampai 7 kan Jawa semua, ya kan? Yep. Orang Jawa semua, kemudian pengaruh culture Jawa yang begitu kuat, ya kan? Lagunya Denny Caknan aja dinonton ratusan juta orang gitu kan, seperti itu. Jadi saya pikir sudah waktunya shifting untuk menjadi Indonesia yang utuh, termasuk memberikan kesempatan kepada anak-anak lain di luar sana atau bagian lain dari Indonesia di luar sana yang bisa memimpin Indonesia dengan cara pandang yang mungkin akan berbeda. Apakah saya optimis? Saya optimis, tapi tentunya banyak proses yang harus kita lalui saat ini untuk menuju ke sana yang sedang dihadapi oleh presiden, oleh pemerintahan saat ini untuk menyiapkan jalan menuju ke sana. Kalau kita bicara Papua sekarang tentu saja sangat berbeda ya dengan Papua yang dulu. Salah satu tonggak sejarah kalau menurut saya itu berhasil menyelenggarakan PON kemarin di Oktober 2021 lalu. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. Sebuah multi event tingkat nasional yang dilihat juga secara internasional. Iya. Bagaimana menurut Anda? Jadi saya itu SMA di SMA Negeri 3 Jayapura. SMA itu terletak di atas bukit yang persis kalau ditarik garis itu di atas Stadion Lukas NMB itu kan di atasnya tuh gunung-gunung tuh. Iya, Gunung-gunung betul. itu nyambung ke bukit tempat sekolah SMA saya ada di situ. Iya. Jadi kalau saya turun dari SMA dan mau jalan-jalan ke danau, saya pasti lewat stadion. Oke. Dulu itu tuh adalah hutan aja. Ya, dan tidak seramai sekarang. Tidak ada hingar-bingar UMKM yang ada di pinggir jalan. Iya. Tidak ada geliat ekonomi yang muncul, let alone bangunan semegah stadion tersebut. So, momen di mana saya duduk di berbelakangan Presiden Joko Widodo, momen di mana saya melihat cahaya 3 dimensi ya menerangi satu kawasan siklop gunung tersebut. Iya. Momen di mana saya masuk bersama dengan rombongan presiden dan melihat pelaku UMKM berderetan berjualan di pinggir jalan dan masyarakat Papua antre untuk masuk ke dalam stadion. Momen di mana band-band hip hop indies Papua bisa tampil di depan presiden yang selama ini orang nikmati musik mereka di TikTok tanpa tahu itu mereka, anak-anak Papua yang bikin produksi musik bisa muncul dan di-recognize oleh presiden. Saya berkata bahwa sudah waktunya Papua ada di level nasional untuk ikut membangun negeri ini. Itu momen refleksi buat saya pada saat PON. Bukan tentang keberhasilan Papua dapat berapa medali, bukan tentang PON terselenggara apa enggak, tapi momen refleksi itu. Gitu. Dan keseriusan Presiden Joko Widodo, keberanian dia untuk melawan di saat mereka mengatakan bahwa Papua belum siap. Papua belum siap, dia bilang enggak, tetap di Papua. Gitu. Dan nyatanya berjalan lancar, Jadi, tidak ada hambatan sama sekali. Anda memiliki kanal YouTube dan medsos yang lain ya, termasuk Instagram. Nah, di kanal YouTube itu saya melihat ada satu konten yang sangat menarik ya, Inspirasi Billy. Ya, ada beberapa tips sebenarnya yang Anda sampaikan di Inspirasi Billy itu. Namun sayangnya itu tidak berlanjut. Iya. Iya kan? Terakhir posting itu kalau tidak salah 4 bulan yang lalu. Kenapa tidak dilanjutkan? Karena Pak Presiden suruh kerja. Masa presidennya jalan terus saya malah bikin konten Tapi itu kan di kamar itu jadi staf sus ngonten dong. Jadi karena presidennya turun lapangan, saya pun turun lapangan dengan tim saya. Saya tahun lalu itu
2 tahun kebelakang saya berkeliling ke 22 provinsi di seluruh Indonesia. Tahun lalu saya menghabiskan 6 bulan straight non-stop keliling Papua, ngikutin jalan Trans Papua, ngecek sampai di mana progresnya dan ada hambatan apa, seperti itu. Dan juga menampung aspirasi mama-mama Papua, masuk ke kampung-kampung. Bagaimana mungkin saya punya waktu lagi untuk syuting konten, ya kan? Sayang sekali, saya termasuk enjoy itu menikmati Iya. inspirasi Billy itu. Karena itu dibuat berdasarkan ini kan pengalaman personal gitu. Iya. Jadi menjadi guidance kan. Tentu saja juga bisa menjadi guidance untuk anak-anak muda. Iya. Bagaimana mereka mencapai seperti apa yang Anda dapatkan. Sebegitu saya intens, apalagi tahun ini targetnya Papua Youth Creative Hub harus jalan, petani milenial Papua Barat harus jalan, nelayan milenial harus jalan, UMKM anak-anak muda Papua juga harus bangkit. Belum lagi Yayasan Kitong Bisa. Belum lagi Yayasan Kitong Bisa yang juga banyak sekali peranan tanggung jawab dan kemitraan yang kita kerjakan untuk membangun pendidikan di sana. Dan saya staf khusus nasional, saya bukan hanya milik Papua, mas saya harus ke provinsi lain juga. Ya. Saya harus ke Aceh minggu depan, harusnya minggu ini seingat saya seharusnya ke Aceh. Turun sampai ke ujung-ujung Aceh gitu kan, ke NTT. Ya. Kalau Yayasan Kitong Bisa itu apakah sekarang hanya ada di Papua saja atau sudah ada di provinsi lain? Masih ada di Papua Barat saja. Tapi visi kami kita akan inkubasi dan buka lagi di seluruh Indonesia. Pusat-pusat belajar non formalnya. Berapa banyak orang yang anak-anak Papua yang masuk dalam Yayasan Kitong Bisa itu? Totalnya kalau saya rata-ratakan dengan 9 pusat belajar yang beroperasi dan 200 anak per pusat belajar harusnya ada 1.800-an sampai 2.000 ya. Yang sedang belajar saat ini. Jadi yang mengajar di Yayasan Kitong Bisa itu relawan ya? Relawan lokal, tapi kita training dan kita bekali mereka dengan kemampuan mengajar. Yang paling banyak diajarkan itu apa? Karakter building, agar mereka kreatif, inovatif, percaya diri, terus bahasa Inggris. Iya itu yang Iya, paling. dua itu aja paling utama. Ya, kenapa karakter building? Karena terbukti riset terakhir menunjukkan ya, kalau kita baca salah satu buku yang ditulis oleh Angela Duckworth, seorang scholars dari Harvard University, dia belajar neuroscience dan dia menjadi edukator, pendidik. Dia menemukan bahwa keberhasilan dari individu menjadi orang yang sukses itu bukan IQ, SQ, EQ. Bukan nilai matematikanya harus 9, bukan nilai fisika ininya IP-nya harus 4, enggak. Tetapi satu faktor yang disebut dengan grit, G-R-I-T, grit. Grit adalah karakter dan kemampuan seseorang untuk tidak menyerah, kreatif, dan melakukan sesuatu terus-menerus sampai berhasil. Regardless seberapa tinggi, seberapa rendah IQ-nya. Seberapa tinggi, seberapa rendah EQ-nya. Si Angela Duckworth ini melakukan penelitian longitudinal selama 20 tahun terhadap siswa di sekolah di New York untuk men-tracing mereka 20 tahun lagi mereka jadi apa nih? Beberapa tahun mereka jadi apa? Dia tracking. Ternyata mereka-mereka yang berhasil sukses itu bukan yang dulu pas diajar nilai matematikanya tinggi, nilai fisikanya tinggi, 9, enggak. Tapi ketika anak itu nilainya rendah, misalnya dapat 5, dia terus ngejar gurunya, Bu, saya bisa nggak belajar? Saya bisa nggak saya ngejar? Bu, apa yang harus saya lakukan supaya saya nilainya lebih baik? Akhirnya nilai anak itu naik. Bukan jadi 9, enggak. Cuma jadi 6, cuma jadi 7, tapi naik. Dan ternyata anak itu sukses jadi wali kota, jadi seniman, jadi pelukis, jadi politisi, jadi pebisnis. Mereka-mereka yang punya grit. Itu semangat dari Kitong Bisa. Kita tidak berharap kamu harus punya nilai 9. Tapi ketika nilai matematika kamu 5, jangan menyerah. Kejar semampu kamu. Atau mungkin kamu nggak suka matematika, belajar yang lain. Iya, itulah yang dialami Billy Mambrasar. Ya? Iya, kalau IP saya 1,5 saya memutuskan pulang kampung, Pak ya. Sekarang saya sudah jualan apa ya? Jualan juga nggak apa-apa sih, karena jualan pinang, jualan sayur juga kaya juga sih. Sudah dikejar-kejar mama. Oh iya. Di YouTube itu juga saya melihat banyak konten-konten Anda mengcover lagu ya, dan keren sih. Tapi nggak ada salahnya lah kita dengarkan Bung Billy menyanyikan lagu, kan kita pengen tahu juga ini kan
sudah masuk 30 besar ya Indonesian Idol kan. Iya. Itu gagal. Itu gila loh, itu pesertanya kan puluhan ribu kan. Iya, sampai Andre itu sampai berkemah tuh di Sabuga tuh. Nah, Saya itu ingat, dia. iya. Oh, waktu itu audisinya di Bandung Sabuga, ya? iya, di Bandung. Ikut di Bandung ya audisinya. Berkemah dari malam mereka karena Iya. takut ngantri ya. Boleh dong, show Mama. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu. Show mama bujuk, show mama gendong-gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi bujuk-bujuk. Telah sampai besar begini, beta terlalu lupa mama. Sio mama, beta rindu mau pulang. Sio mama, mama solia ku selawangi. Beta belum balas mama, mama pun capek, shodoloe. Sio tete manise, jaga beta pun mamae. Sio tete manise, jaga beta pun mamae. Keren. Saya absolutely yes. Sampai ketemu di Jakarta. Sampai ketemu di Jakarta. Sampai Terus ketemu waktu di itu saya salah Galaxy. pintu. Saya waktu itu salah pintu sampai ke kata Mas Indra Lesmana kan sampai ketemu di Jakarta kan. Saya harusnya ke kanan, saya ke kiri. Ya, sebenarnya apa yang membuat Anda gagal? Lupa Masuk lirik. gala show itu. Lupa lirik. Iya, lupa lirik pas live. Oke. Jadi kan harusnya kau di sini saat ku sapa dirimu, kan harusnya kan live-nya. Rona merah pipimu, saya nyanyiin. Rona merah matamu terlukis. Harusnya rona merah pipi jadi mata ya. Ada merah mata. Semua jurinya tertawa dan tidur di atas meja. Ada fatal sih. Pulang ya. Tapi pesan bapak saya gini, ya udah kamu berarti memang harus jadi insinyur sesuai dengan cita-cita waktu SMP. Papua itu kan melahirkan banyak talenta ya. Tidak saja di dunia tarik suara ya. Kalau di dunia tarik suara kalau tidak salah ada Noella, ada Edo Gundologit kan, kemudian ada Michael kan. Iya. Talenta-talenta di sepak bola juga banyaknya Banyak luar biasa. sekali, iya. Ruli Nere, Dari dulu ya Rudi Nere, Yohanes Auri, Jonas Sawor, Yohanes Sawor, terus zaman-zaman kemudian- David Saidui, Iya, ya, betul. kemudian Yang Eli terakhir- Boy, Eli Boy, ya betul. yang sekarang-sekarang kan Kemudian Boas. ada Boas, Adolf Kabu yang sebelumnya kan. Iya. Kemudian yang terakhir Ricky Kambuaya. Iya, Buaya. Kalau Billy suka sepak bola atau bermain sepak bola? Tidak jauh lah kemampuannya di bawah teman-teman Papua ya. Nah, jadi memang saya lebih les motorik, lebih Oke. sensorik, Ini ya, iya lebih sensorik. nulis, terus lebih konsep, gitu. Tapi mengemari sepak bola. Main iya. Tapi tidak sepede dan sejago teman-teman. Jadi kira-kira punya program nggak? Karena talenta sepak bola di Papua ini kan banyak. Bukan program ya, artinya Kemarin memberikan- pesan Presiden Joko Widodo Iya. adalah stadion sepak bola yang dipakai, stadion yang dipakai PON Iya. di Timika, salah satu kota tempat penyelenggaraan PON harus dijadikan pusat edukasi sepak bola untuk menghasilkan betul. atlet internasional. Itu visi dan arahan Presiden Joko Widodo. Harapan saya Pemda provinsi bisa mewujudkan visi tersebut. Iya, betul sih. Sayang sekali karena talenta sepak Iya. bola kan luar biasa Luar banyaknya. biasa, harus dikultivasi. Iya. Anda juga termasuk sosok yang gemar membaca buku ya. Buku apa yang sampai sekarang masih melekat di benak Anda dan buku apa yang masih sampai sekarang masih memotivasi? Saya suka sekali Thinking Fast and Slow.
yang ditulis oleh Daniel Kahneman. Oke. Daniel Kahneman itu kan salah satu Nobel Prize winner. Oke. Jadi tapi dia tuh di-inspired oleh pemenang hadiah Nobel yang berpikir tentang bahwa kemampuan kita mengimbangkan otak kiri dan kanan dalam membuat keputusan, thinking fast and slow. So otak kanan itu kan impulsif, didasari oleh emotions. Ketika ada harga murah diskon, saya harus langsung beli nih, gitu kan. Tapi otak kiri mengatakan, sabar, itu diskonnya nggak bener loh, itu cuman iklan loh, gitu. Jadi thinking fast and slow ini dia mengajarkan bagaimana saya harus mengajarkan anak-anak saya di Ketong Bisa untuk mengimbangkan cara berpikir dan membuat keputusan. Jadi saya membayangkan apabila seluruh generasi muda Indonesia bisa mengimbangkan visi dan logika, empati dan emotion dan logika, ini akan bagus sekali. Itu melekat dan mempengaruhi cara saya mengajar anak-anak saya. Yang kedua, di buku tersebut juga dia tulis tentang master builder. Master builder adalah bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu sebagus dia sekarang itu karena proses yang panjang. Kayak Bapak kan tadi cerita sudah 20-an berapa tahun di industri media, sehingga ketika melakukan ini semua kan sudah biasa. Nah, negara yang maju itu harus melahirkan master builder. Jadi kita harus memiliki kemampuan dan kapasitas yang kuat dalam sesuatu yang kita suka, yang kita lakukan berulang-ulang untuk menjadi sukses. Gitu. Kalau buku biografi tokoh? Kalau biografi tokoh saya suka Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, Ya, pemenang hadiah Nobel dari Bangladesh pada tahun 2009 ya, dia dapat hadiah Nobel. Dia yang menciptakan konsep bisnis sosial. Grameen Bank. Dan saya puji Tuhan berkehendak saya bertemu dengan beliau langsung 2016. Saya diundang oleh beliau ke Dhaka, Bangladesh. Dalam acara apa itu? Acara waktu itu bagian daripada World Islamic Economic Forum. Oke. Tetapi kita dilatih social entrepreneurship-nya langsung di Grameen Bank. Dan saya mendengar beliau langsung memberikan nasihat ya. Dan luar biasa, terinspirasi. Biografinya juga keren. Jadi inti pesan dari beliau adalah dalam kematangan hidup beliau saat itu sudah menjadi profesor dan orang kaya, dia memutuskan untuk turun kembali ke masyarakat di Bangladesh untuk langsung berinteraksi dan membantu ibu-ibu ya, perempuan-perempuan Bangladesh untuk keluar dari kemiskinan. Jadi pesannya dia jangan menjadi menara gading. Ya, apalagi generasi YZ saat ini mikirin cryptocurrency, investment, gimana gue bisa kaya, gimana gue bisa liburan sebanyak-banyaknya ke luar negeri, gimana gue bisa menjadi crazy rich. Iya, gimana gue menjadi crazy rich. Jadi rich-nya enggak tinggal crazy-nya aja kan. Tapi akhirnya kata Muhammad Yunus menjadi menara gading itu adalah then kita become ignorant. Kita ignorant terhadap masalah yang dialami oleh orang lain dan dialami oleh bangsa ini. Itu akan sulit untuk menghalangi langkah kita menjadi negara maju. Karena keberhasilan Korea Selatan adalah bukan menghasilkan generasi muda kelas menengah yang sukses dan kuat secara ekonomi, tetapi juga tidak ignorant. Berempati terhadap kondisi bangsa dan negara kita dan ikut berkontribusi. Saya melihat bahwa Billy ini adalah seorang yang good speaker ya. Juga seorang yang good listener. Tadi juga good singer. Nah, apakah itu datang dengan sendirinya atau memang Anda pelajari? Anda kan selalu mendatangkan positive vibes ya, suasana yang positif dalam setiap pertemuan kan. Nah, itu kan tidak mudah untuk mendapatkan itu ya. Tidak mudah untuk mempunyai itu gitu loh. Nah, bagaimana Anda? Saya tidak percaya bahwa kemampuan seseorang itu adalah purely natural talent. Kan ada perdebatan antara nature or nurture. Yeah. Nature artinya muncul secara alami sebagai bakat, nurture artinya kita asah. Yeah. Kalau saya Billy Mambrasar percaya nature sesuatu yang built in within kita itu hanya 10%. 90% itu adalah latihan. Dilatih dan proses belajar. Saya percaya seseorang yang merasa dia tidak punya bakat public speaker, dia bisa menjadi public speaker kalau dia terus melatih dirinya untuk belajar. Menjadi pendengar, itu saya butuh training yang khusus. Karena saya mengalami fenomena psikologi high energy, ADHD tapi bukan ADHD, hanya hyperactive disorder.
Jadi kalau attention deficiency sih masih manageable. Saya hyperactive disorder. Jadi nggak bisa diam, terus bergerak. Jadi salah satu yang membuat saya terus aktif ikut banyak organisasi apa itu karena hyperactive disorder juga. Nah itu saya kelola dengan cara stay still dan belajar untuk mendengar dan mencerna. Dan itu ketika saya kuliah di kampus-kampus luar negeri, saya harus mendengar ceramah kuliah 2 jam, 3 jam. Itu tidak kebayang kalau saya dengan hyperactive disorder saya ini harus ikut kuliah daring sekarang sih. Mungkin sudah sambil disko-disko saya pegang laptop kan, karena nggak bisa diam kan. Tapi saya tidak percaya bahwa semuanya itu nature. 90% itu nurture. So siapapun yang hari ini mendengar dan merasa kalian kurang di satu skill, dan kalian ingin mengembangkan skill tersebut, asah dan latih terus. Jangan menyerah, pasti nanti bisa. Bahasa Inggris saya saja ala kadarnya, saya bisa kuliah ke luar negeri karena saya terus belajar, mengasah sampai bisa. Yang paling Anda rindukan dari Papua itu apa? Orang-orang Papua. Orang-orang Papua. Bagi saya menarik melihat fenomena interaksi orang Papua setiap hari. Gitu dengan genuine ketulusannya, ekspresinya, senyumnya itu luar biasa sih kalau dan ekspresinya nggak ada filter ya kan. Iya betul. Jadi kalau nonton video-video di TikTok yang ada fenomena Papua itulah sehari-hari seperti itu. Apalagi di kampung saya itu orang-orangnya ekspresif, jadi lucu-lucu. Nasihat orang tua yang paling Billy ingat. Jadilah pemimpin untuk melayani. Jadilah pemimpin yang untuk melayani ya. Servant leader. Tidak salah. Jadi ya. pelayanan terus harus melayani seumur hidup katanya. Tidak salah itu dinasihatkan oleh seorang guru ya. Iya. Guru honorer. Iya. Lulus kuliah dari ITB Anda bekerja kan ya? Ya, langsung bekerja di perusahaan minyak. Perusahaan minyak, itu Iya. pengalaman kerja pertama? Pengalaman kerja pertama. Perusahaan minyak asing ya? Asing ya. Wah itu gajinya luar biasa dong ya? Ya, lumayan besar. Masih ingat nggak gaji pertama Anda pergunakan untuk apa? Kasih semua ke orang tua. Saya kira Dikasih semua? Iya, Wah kaget-kaget dong itu orang tua? kaget ya. Mereka kaget, karena mereka tidak pernah memegang uang sebanyak itu. Iya. Terus kemudian di tengah Anda sedang bekerja di perusahaan minyak, tiba-tiba Anda keluar kan? Iya, di puncak karir saya Di keluar. puncak karir ya? Dengan gaji yang sudah besar sekali. Itu saya resign karena ya saya harus fokus di Yayasan Kitong Bisa sih. Gitu, terus bagaimana orang tua? Ya orang tua stres dan shock karena mereka berpikir nih Yayasan Kitong Bisa uangnya dari mana nanti. Lah iya itu dia. Ya tapi puji Tuhan bisa survive sampai sekarang. Nah, bahkan tetap bisa memberikan uang kepada orang tua. Nah sekarang kan kondisinya sudah berubah ya. Anda sudah menjadi staf khusus presiden dan sudah mapan lah gitu. Orang tua di Serui apakah masih melakukan hal yang sama? Masih mengajar sama berjualan. Masih mengajar dan berjualan. Bapak kan usianya sudah cukup 75, iya. Masih 75 ngajar. tahun? Masih ngajar, iya. Dia suka ngajar dan suka belajar sampai Itu sekarang. yang memperpanjang umur. Iya. Kalau ibu masih juga jualan kue? Masih jualan. Dia bikin warung di depan rumah, dia masih bikin kue. Padahal secara ekonomi sudah tidak ada masalah Sudah dong tidak ada mestinya. masalah. Sekarang Billy kan di Jakarta lebih banyak ya. Tidak mengajak mama papa di... Nggak mau. Mereka mau hidup mereka di nggak sana mau ya? aja. Mereka mau di kampung, udah rasa nyaman di sana. Apa tips sukses seorang Billy Mamberasar? Tips sukses dari saya adalah tahu bahwa tujuan kita adalah untuk melayani dan menciptakan dampak positif buat orang lain. Fokus ke situ. Jangan fokus ke hal-hal yang material. Fokusnya immaterial. Immaterial adalah tujuan hidup ya. Tentunya kalau umat beragama kan surga. Iya. Kemudian melayani orang lain, berbuat baik, ya kan, dan melakukan hal-hal yang mengubah hidup orang. Itu pesan dari orang-orang inspiratif yang saya temui. Ya Muhammad Yunus tadi saya cerita, Barack Obama, ya Presiden Barack Obama saya bertemu face to face dengan beliau. Anda pernah face to face dengan ya, Barack Obama ya? Di Amerika Serikat, ya waktu saya mengikuti yang Southeast Asian Leaders Initiative. Waktu masih mahasiswa ya? Waktu baru selesai S2 dari Australia. Kemudian dari ayah saya, mereka bilang kalau fokus ke hal-hal yang tidak material, immaterial, sesuatu yang baik jangka panjang, merubah hidup orang, maka kebahagiaan kita akan non-stop sih. Dan semangat kita untuk bekerja itu akan didorong oleh hal-hal tersebut. Ini pesan untuk anak-anak milenial Indonesia, khususnya anak-anak milenial Papua. Apa yang ingin Anda sampaikan? Pesan saya untuk anak-anak milenial, generasi Y dan Z, Indonesia dan juga di Papua, bahwa masa depan bangsa dan negara kita itu bergantung di kita.
Visi kita untuk mencapai Indonesia 2045 tidak akan tercapai kalau kita tidak siap. Kita di sini adalah kita, generasi Y, Z, dan nanti Alpha. Oleh sebab itu harapan saya jangan ignorant, berkarya, bekerja keras untuk ikut berkontribusi buat membangun bangsa kita, mendukung Indonesia nanti menjadi negara dengan generasi emas negara maju. Harapannya di pundak kita. Apa mimpi besar yang ingin Billy wujudkan? Mimpi besar saya adalah saya ingin secara pribadi ya, Ya. saya ingin Yayasan Kitong Bisa menjadi yayasan besar yang bisa punya satu sekolah sendiri bertaraf internasional dan berasrama. Dan nanti lengkap terintegrasi dengan fasilitas kesehatan. Dan harapan saya nanti saya dengan istri saya di kampung mengelola pendidikan dan fasilitas kesehatan bersama-sama untuk membuat perubahan gitu. Karena saya bidangnya pendidikan, dia bidangnya kesehatan, jadi impian saya itu punya institusi. Sebenarnya itu impian dari bapak saya ya. Saya cuma meneruskan mimpi bapak saya. Oke, ini segmen terakhir, segmen santai nih. Ada pertanyaan cepat dan Billy harus memilihnya dengan cepat pula. Iya. Yang pertama, musik soul atau rock? Soul, Soul. Instagram atau YouTube? Instagram, Twitter atau Facebook? Twitter, Harvard atau Oxford? Oxford, Oxford. Bulu tangkis atau sepak bola? sepak bola. Sepak Sebagai bola. penonton ya, dua-duanya. Indonesian Idol atau X Factor? Indonesian Idol, Oke. Obama atau Soekarno? Soekarno. Soekarno ya pasti. Soekarno lahir duluan. Oke. Obama terinspirasi dari Soekarno kali ya. Bisa Dia jadi. bilangnya Soekarno. Soekarno ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, pencapaian gemilang Anda saat ini, Anda beri poin berapa? 5. Kenapa 5? Karena pencapaian itu bagi saya pencapaian terbesar adalah bukan prestasi tangible dan fisik yang saya pamer-pamerkan, tetapi adalah kesempurnaan diri. Menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang matang, menjadi pemimpin yang bijak, menjadi pemimpin yang adil, dan menjadi pemimpin yang patuh pada Tuhan dan amanah. Saya belum mencapai ini semua. Menurut saya ini adalah pencapaian tertinggi dari seorang manusia. Bagian akhir ini saya tutup dengan ada satu pesan yang Anda tuliskan di Instagram Anda. Ya. Pesan yang ya lebih tepatnya nasihat ya yang disampaikan oleh seseorang. Saya tidak tahu nanti apakah Anda ingat atau tidak. Saya bacakan pesan. Mas Billy, ingat, fitrah manusia adalah melindungi manusia yang lemah, menyayangi yang terlupakan, dan tidak serakah, tetapi terus berbagi. Presiden Joko Widodo. Nasihat Presiden Joko Widodo. Itu nasihat dari Pak Jokowi. Dan berkali-kali disampaikan setelah rapat dan setelah bertemu. Dia selalu mengingatkan. Tapi pakai bahasa Jawa, itu ada bahasa Jawanya. Gitu ya? Iya. Itu ada bahasa Jawanya. Ha. Kenapa nasihat itu yang Anda ingat? Karena saya melihat sendiri dengan mata kepala saya ya, bahwa ketika beliau diserang, dihajar, dia tidak menyerang, menghajar balik, atau dia tetap tenang kayak gitu. Jadi saya pikir kalau saya dalam posisi di mana saya punya power untuk menghajar orang, mungkin saya pasti hajar aja ya kan. Tapi ternyata kesempurnaan menjadi pemimpin adalah pada saat kita ditindas kita tetap bertahan, tapi pada saat kita bisa menindas kita tidak menindas. Itu butuh ketenangan batin. Makanya tadi saya bilang saya masih 5. Masih butuh belajar. Oke, Gitu. sebuah nasihat yang Iya. sangat bermakna. Iya. Semoga itu tetap menjadi pegangan Anda dalam melanjutkan kehidupan Anda sebagai salah satu milenial harapan bangsa. Terima kasih. Semoga Anda selalu sehat Amin. dan karir Anda semakin cemerlang. Amin. Indonesia membutuhkan Billy Mamrasar.